Oke rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel Aymar Vale. Kali ini akan coba bahas tentang satu hal lagi di episode yang ke-31. Apa yang akan kita bahas? Kita saksikan aja video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih berkesempatan untuk dapat hidup, dapat memperbaiki kehidupan kita ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke rekan sekalian, kali ini kita akan coba bahas tema tentang poligami. Rekan, dalam Islam poligami itu sebenarnya kalau saya yang memahami itu hukumnya boleh gitu. Itu tergantung dari situasi. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i itu dibagi menjadi 4 gitu. Itu hukumnya boleh, mubah gitu kan, sunnah, makruh, dan menjadi haram gitu. Itu dibagi menjadi 4 kategori gitu. Kita tidak terlalu membahas tentang bagaimana hukumnya mubah, sunnah, makruh, dan haram. Itu terserah kepada kajian masing-masing gitu. Artinya mungkin ada yang bertahan dengan sunnah saja gitu. Dan malah ada zaman sekarang kan kalau udah sunnah itu katanya kalau menurut kami kalau udah sunnah itu udah wajib gitu. Kalau sunnah udah dijadikan apapun yang sunnah, setiap yang sunnah itu udah dijadikan wajib. Nah ini cukup menarik untuk kita bahas bagaimana dengan masalah poligami ini gitu. Karena kalau sunnah itu udah wajib dilakukan gitu, udah menjadi kategori wajib bagi dia semua gitu kan. Sampai mati kalau dia tidak melakukan poligami ini, dia apa ganjaran atau hukuman yang bisa dia dapatkan kalau karena dia sudah memahami bahwa yang sunnah itu adalah wajib gitu. Tapi saya tidak mau terlalu masuk ke dalam seperti itu gitu. Dalam hal poligami ini menjadi suatu polemik ataupun dilema di tengah-tengah masyarakat di saat sekarang ini gitu. Karena dulu mungkin suaminya atau suami yang sekarang waktu dia masih muda, waktu baru-baru ngejar-ngejar dia gitu kan, berjanji untuk sehidup semati gitu kan, hanya kamu bidadariku satu-satunya yang akan aku cintai sampai seumur hidupku gitu kan. Dan berbagai macam gombalan yang membuat wanita ini luluh untuk bisa menerima dia menjadi suaminya gitu kan. Nah di pertengahan jalan dan dalam masa-masa pernikahannya muncullah yang namanya poligami. Artinya ada keinginan si suami untuk melakukan nikah lagi gitu. Hal-hal yang dulu digombalkan atau dijanjikan oleh suami yang sekarang itu berubah gitu. Nah butuh kesiapan bagi seorang wanita untuk memberikan izin ataupun meluluskan kemauan si suaminya sekarang. Kita yang laki-laki ini mau menambah istri lagi lah gitu istilahnya kan. Ya bisa nggak berlaku adil karena ini memang berat gitu. Ketika Anda punya istri baru, mulai condong ke salah satunya gitu. Misalnya istri yang pertama Anda mungkin udah berumur agak tua, tidak terlalu terurus atau biasa-biasa saja, tidak bisa berdandan dan segala macam. Nah istri muda Anda itu menarik perhatian Anda sekali gitu, dan Anda pun sering ke tempatnya yang istri muda gitu. Nah sementara kita dituntut untuk adil gitu. Nah di situ terjadi pertentangan, artinya kita sudah melanggar ketentuan yang namanya adil gitu. Kalau sekiranya kita condong ke salah satu pasangan kita yang kita poligami itu, dalam hadis akan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmizi itu dijelaskan bahwasanya barang siapa yang mempunyai 2 orang istri atau lebih dan dia ketika hidupnya lebih condong kepada salah satu perempuan gitu, akan datang di akhirat nanti dalam sebagian tubuhnya dalam keadaan miring gitu. Kalau kita yang laki-laki ini poligami, jangan sampai kita melalaikan ibadah kita kepada Allah gitu. Lalu kita beristri satu, rajin ke masjid gitu kan, rajin sholat berjamaah, rajin membantu orang. Tapi ketika sudah mempunyai istri 2, kita lalai gitu. Sholat pun ke masjid jarang gitu kan. Pokoknya udah mengganggu aktivitas ibadah kita yang selama ini udah kita rutinkan gitu. Hal yang mudarat yang caranya kita berpoligami gitu. Kita memang harus mampu dalam memberikan nafkah
nafkah kita harus cukup, penghasilan kita segala macam gitu. Sekarang kan begini, sudahlah uang tidak punya pekerjaan yang jelas gitu, pendapatan kadang ada kadang enggak gitu kan, pengen pula berpoligami gitu kan, atau pengen selingkuh lah. Jadi kita tidak menggunakan pikiran tapi hanya pakai otak gitu. Otak tuh binatang juga punya otak, tapi yang punya pikiran itu manusia gitu. Intinya dia bisa mengolah sesuatu itu, berpikir ini layak apa enggak gitu kan, dilakukan oleh kita sebagai manusia gitu. Nah, sementara bagi wanita, kalau seandainya ada dalam kondisi ikhlas nggak ikhlas gitu kan, kasih aja izin ke suami dengan satu syarat misalnya kan, ya Anda yang mencarikan gitu, istri dari suami Anda gitu. Biasanya kan laki-laki ini berlindung di balik ini karena dia punya anak yatim, karena dia janda. Ya bener nggak? Alasannya itu pasti gitu, bukan karena nafsu atau segala macam gitu kan. Si wanita tinggal mencarikan aja nenek-nenek tua. Kalau suami Anda tetap maju, berarti dia ikhlas dalam melaksanakan poligami itu. Tapi kalau dia mundur, berarti ada hal yang pertanyakan. Tapi bagi saya, dengan pendapatan yang ngos-ngosan gitu, mau berpikir poligami, lu nggak mikir gitu kan. Tapi kan sekalian, mungkin saya bisa kita bahas kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai bahan renungan atau bahan pelajaran bagi kita dalam kita melangkah apakah bagi laki-laki akan menjalankan sunnah yang katanya wajib itu menjadi sesuatu yang wajib gitu kan, wajib dilakukannya gitu. Kalau memang itu sunnah, itu wajib, lakukanlah segera gitu. Karena kalau sampai Anda meninggal tidak melakukan sunnah yang Anda pahami sebagai yang wajib itu, Allahu a'lam bishawab. Nah, bagi perempuan kasih izin kalau misalnya belum siap, kasih hal seperti tadi gitu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Saya tidak bermaksud menggurui siapa-siapa di sini, saya tidak mempunyai ilmu yang tinggi. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Salah dan janggal saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.